Sebagai seorang guru, saya selalu berupaya keras bagaimana agar proses pembelajaran tidak hanya menyenangkan, namun juga bermakna, agar tujuan pembelajaran di setiap pertemuan dapat tercapai dengan baik, sehingga mampu meningkatkan kompetensi peserta didik saya. Berbagai jenis model pembelajaran diterapkan sebagai wahana untuk menempuh kegiatan belajar mengajar yang kondusif. Seperti pertemuan kali ini, Discovery Learning yang dipadukan dengan metode tanya jawab dan ceramah bervariasi akan saya gunakan dalam memahamkan pendekatan dan prinsip geografi kepada peserta didik saya. Proses pembelajaran diawali dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama. Dilanjutkan pula dengan pemasangan alat yang diperlukan, sekaligus mempersilakan peserta didik untuk menyiapkan alat dan bahan belajarnya. Berhubung pertemuan kami baru yang ketiga kalinya, maka saya belum dapat menghafal dengan baik nama dan wajah mereka secara keseluruhan. Sehingga saya perlu memeriksa kehadiran mereka dengan menyapa mereka satu persatu. Sebelum masuk ke kegiatan inti dalam proses pembelajaran, sepertinya saya perlu untuk menanyakan kabar mereka pada hari ini. Dan saya juga mengajak peserta didik untuk mendoakan temannya yang sedang sakit atau berhalangan hadir ke sekolah. Selanjutnya, saya mengajak peserta didik saya untuk sedikit mengulas materi pada pertemuan sebelumnya. Hal ini bertujuan agar peserta didik saya dapat menghubungkan atau mengkaitkan antara materi sebelumnya dengan materi yang akan dibahas pada hari ini. Langkah selanjutnya, peserta didik memperoleh informasi tentang materi pokok yang akan mereka pelajari hari ini. Selain itu, mereka juga perlu mengetahui apa tujuan pembelajaran yang harus dicapai, sehingga mereka akan mulai memfokuskan pemikiran mereka. Saya juga perlu menyampaikan berbagai manfaat mempelajari materi tersebut agar pembelajaran akan jauh semakin bermakna. Sebelum masuk ke kegiatan inti, saya mengajak peserta didik saya untuk menyanyikan salah satu lagu nasional. Hal ini bertujuan agar rasa cinta tanah air, nasionalisme, dan menghargai dapat tumbuh dalam diri mereka. Di sisi lain, mereka akan jauh lebih semangat untuk menghadapi kegiatan belajar hari ini. Langkah pertama dalam kegiatan inti, peserta didik mengamati gambar-gambar yang saya tampilkan di papan tulis. Melalui proses pengamatan, mereka secara bergiliran mengidentifikasi masalah yang terilustrasikan oleh gambar-gambar tersebut, sekaligus memberikan hipotesanya. Setelah itu, untuk membuktikan kebenaran hipotesa tersebut, secara berpasangan, peserta didik mengumpulkan data dari berbagai referensi, seperti buku paket geografi, artikel atau sumber bacaan di internet, YouTube, lingkungan sekitar, dan juga saya selaku guru mereka. Apabila data yang diperoleh dirasa cukup, langkah selanjutnya mengolah data untuk menjawab hipotesa sebelumnya. Pada tahap ini, peserta didik diperbolehkan berdiskusi satu sama lain, termasuk meminta penegasan dari guru. Tahap selanjutnya adalah pemeriksaan data atau memverifikasi data dengan hipotesa yang telah dibuat. Dan tahap terakhir pada kegiatan inti ini adalah tahap generalisasi, yakni peserta didik membuat kesimpulan dan menyampaikannya di forum kelas. Saya, selaku guru, menegaskan dan atau meluruskan atas hal-hal yang perlu diperjelas. Pada bagian penutup dalam proses pembelajaran kali ini, saya mengajak peserta didik saya untuk menguji pemahaman atau tingkat penguasaan mereka tentang materi yang baru saja mereka pelajari dengan cara bermain game atau kuis.
Aplikasi games atau kuis yang digunakan yaitu aplikasi Kahoot. Sejatinya, peserta didik saya sedang saya uji tingkat pemahamannya. Namun, ketika mereka sedang mengerjakan soal tersebut, secara emosional mereka seolah sedang tidak mengerjakan tes, yang acap kali sifatnya menegangkan. Hal ini dikarenakan mereka merasa senang, mereka merasa sedang bermain saja. Sebelum kegiatan belajar saya akhiri, saya meminta beberapa orang peserta didik untuk dapat menyampaikan pendapat mereka tentang bagaimana proses pembelajaran yang baru saja mereka alami. Melalui tahapan ini, saya akan dapat berintrospeksi diri agar nantinya mampu menciptakan proses pembelajaran yang jauh lebih baik. Sebelum mengakhiri proses pembelajaran, saya meminta peserta didik saya untuk mempelajari materi selanjutnya di rumah, baik dengan membaca buku atau membaca sumber bacaan lainnya melalui internet, e-book, dan juga bahkan menonton YouTube. Proses pembelajaran, saya dan peserta didik tutup dengan mengucapkan syukur dan salam. Proses pembelajaran yang menyenangkan, penuh dengan kebermaknaan, dan tentunya berpihak pada murid memang perlu persiapan yang baik.